Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safirani Kinanti dengan NIM AHID 86 dari PP6J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Di sini saya menyangkut mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan juga diferensiasi. Nah, yang selanjutnya yakni ada struktur biji. Yang pertama ada kulit biji, ada epikotil, ada plumula, ada radikula dan juga hipokotil. Nah, pada perbijian dikotil ini, kulit biji ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian terdalam biji. Kemudian adanya plumula. Plumula ini merupakan bakal daun pada tanaman. Kemudian adanya kotiledon. Nah, kotiledon ini merupakan bagian terbesar pada biji yang mana berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian adanya radikula. Radikula ini berfungsi untuk bakal dari akar tanaman tersebut. Kemudian adalah hipokotil, yang mana hipokotil ini merupakan batang penghubung antara radikula dan epikotil. Sedangkan epikotil itu merupakan batang penghubung antara radikula, hipokotil ke plumula. Nah, jika pada tumbuhan biji monokotil itu terdapat jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, radikula, koleoriza, plumula, koleoptil, dan juga kotiledon. Nah, sama seperti pada biji dikotil, yang mana radikula itu merupakan bakal dari akar tanaman tersebut. Kemudian adanya epikotil, penghubung antara radikula hingga plumula. Adanya kulit biji, yang mana bagian terluar dari biji yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam biji. Kemudian adanya kotiledon, yakni tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian adanya plumula. Di sini plumula itu merupakan bakal dari daun tumbuhan. Selanjutnya yakni ada koleoriza, koleoptil, ada endosperm juga. Kemudian juga ada jaringan. Nah, di sini koleoptil itu berfungsi untuk melindungi plumula. Terus ada juga koleoriza. Nah, di sini fungsi dari koleoriza itu untuk melindungi radikula. Nah, pada endosperm ini terdapat skutelum, yang mana skutelum ini berfungsi untuk alat penyerap makanan yang dari kotiledon. Nah, contoh dari struktur biji monokotil itu bisa kita dapat dari biji jagung. Nah, dikotil itu bisa kita dapat dari biji kacang hijau. Selanjutnya tipe perkecambahan, yakni ada tipe perkecambahan hipogeal dan juga epigeal. Pada tipe perkecambahan hipogeal, di sini itu biji dari tanaman tersebut itu berada di dalam tanah. Sedangkan tipe perkecambahan epigeal itu bijinya terdapat di luar tanah. Nah, salah satu contoh dari tipe perkecambahan hipogeal yakni ada biji kecambah, maksudnya perkecambahan dari biji jagung, yang mana bijinya itu tetap berada di dalam tanah. Nah, sedangkan salah satu contoh tipe perkecambahan epigeal, yang mana bijinya berada di luar tanah atau di atas tanah, yakni ada salah satu contohnya pada kacang hijau. Nah, dari dua tipe perkecambahan ini
Yang paling kentara yakni perbedaan pada letak bijinya, dimana kedua tipe perkejaman ini dibedakan dari letak biji, yang satu berada di dalam tanah, yang satunya berada di atas tanah. Yang mana yang berada di dalam tanah adalah hipogeal, dan yang berada di atas tanah yakni tipe perkejaman epigeal. Jadi dapat kita lihat pada gambar tersebut dimana bijinya hipogeal itu tetap berada di dalam tanah, jadi mulai batangnya saja yang keluar tanah. Begitu juga pada tipe epigeal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.